Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswi Stairaka Amuntai Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan ini, Bapak selaku dosen pengampu akan menyampaikan materi kita yang pertama pada mata kuliah Ulumul Hadits. Yang pertama kita akan membahas definisi ilmu hadits. Makna hadits aqwaluhu wa af'aluhu wa taqariruhu mimma yata'allaqu bihi hukmun bina. Artinya hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum. Artinya hadis ini hanya yang berkaitan dengan hukum, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Ketetapan ini artinya diamnya Nabi. Nabi tidak berbicara, dan Nabi juga tidak menegur. Dalam kaidah as-sukut alamatur ridha. Diam itu menandakan setuju. Makanya diamnya Nabi disebut takrir atau ketetapan nih, taqarir. Taqarir ini jamak dari takrir. Jadi hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum. Berikutnya ulumul hadis. Ulumul hadis ini banyak definisinya. Di antaranya ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Artinya ulumul hadis ialah ilmu-ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Jadi inti dari ilmu hadis atau ulumul hadis itu intinya ialah bagaimana mengetahui kondisi sanad dan matan. Inilah nanti yang melahirkan ada hadis sahih, hasan, dhaif, hadis maudhu, macam-macam. Dari sini asalnya. Berikutnya kita akan membahas sinonim hadis atau kata lain dari hadis. Ada yang namanya hadis, kemudian sunnah, kemudian khobar, dan athar. 4 kata ini memiliki makna masing-masing. Kita mulai dari yang pertama, hadis. Sebagaimana di awal tadi, hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Bapak garis bawahi yang berhubungan dengan hukum. Artinya selain yang berhubungan dengan hukum, maka namanya bukan hadis. Lalu apa namanya? Nanti namanya bisa masuk ke sini. Sunnah. Sunnah ini sama dengan hadis, itu segala ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad. Namun sunnah ini lebih luas dari hadis. Sifat Nabi, perilaku sehari-hari Nabi, baik sebelum diangkat maupun setelah diangkat jadi rasul, itu namanya sunnah. Bagaimana Nabi masuk WC, bagaimana Nabi keluar WC, bagaimana Nabi berpakaian, itu namanya sunnah. Tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi dilakukan Nabi, maka namanya sunnah. Makanya yang banyak digunakan itu sunnah, menghidupkan sunnah. Kenapa? Karena sunnah ini bukan hanya berkaitan dengan hukum, tapi juga keseharian Nabi Muhammad. Yang ketiga namanya khobar. Khobar ini sama dengan hadis, yaitu segala ucapan Nabi. Namun khobar ini juga bisa ucapan sahabat dan tabi'in. Jadi khobar ini lebih luas lagi daripada hadis. Kalau hadis itu hanya dinisbahkan kepada Nabi, sedangkan khobar ini juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Namun di sini Bapak garis bawahi, khabar ini paling sering digunakan untuk perkataan sahabat. Makanya ada khabar, kemudian ada lagi athar. Athar ini sama seperti khabar juga, yaitu segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi, sahabat maupun tabi'in. Perbedaannya di mana? Perbedaannya athar ini lebih identik kepada ucapan tabi'in. Jadi tabi'in mengatakan Rasulullah bersabda. Jadi athar ini juga ucapan Nabi, namun juga bisa ucapan tabi'in.
Namun ada juga menyebut atharus sahabah, athar para sahabat. Nah, memang seperti itu. Karena memang khabar dan athar memiliki makna yang mirip, namun seringkali identik dengan tabi'in. Kira-kira sudah cukup jelas ya perbedaannya antara hadis, sunnah, khabar, dan asar. Nah, ulang, tadi hadis ini hanya disebutkan kepada Nabi dan yang berhubungan dengan hukum saja. Sedangkan sunnah, segala yang berasal dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, namun sunnah ini lebih luas sampai mencakup segala perilaku Nabi sehari-hari. Nah, kemudian khabar ini bukan hanya ucapan Nabi tapi juga bisa sahabat dan tabi'in. Namun khabar ini lebih identik kepada sahabat. Dan asar ini juga bisa Nabi, bisa sahabat, bisa tabi'in. Namun asar ini lebih identik kepada tabi'in. Nah, kira-kira demikian pertemuan kita yang pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.